sekalian kasih Yesus shalom semuanya. Puji nama Tuhan untuk dalam pujian dalam macam kita semua hadir di tempat ini itu semua kata kasih karunia Tuhan. Amin. Berapa banyak yang percaya malam hari ini kita boleh bertahan sukacita surga berapa tangan kasih tahu saya menerima Tuhan kita Yesus Kristus dan saya minta kasih tahu kiri kanannya katakan Tuhan kita luar biasa. Yang merasakan luar biasa boleh bagi berdiri saat ini. Malam hari ini kita mau bersukacita seperti firman Tuhan katakan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan berdiri di depan kita dan Dia akan selalu tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan kita. Amin. Dan saat ini kita masuk ke pujian, kita mau bersukacita hanya bagi Tuhan. Lagunya nanti ada belakangnya kita hati-hati dengan ini nanti kita belajar makanya.
hari ini adalah malam yang penuh berkat, di mana kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari saja kita tundukkan hati kita. Kita mau lebih lagi menenangkan hati kita, diri kita saat ini. Kita telah bersuka cita, bersorak-sorai, menyatakan bahwa Tuhanlah bersuka cita dalam hidup kita. Dan malam hari ini kita mau lebih lagi menyadari akan anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah sampai kapanpun juga. Kita ada di tempat ini itu juga karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan itu juga karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari malam hari kita bawa rasa syukur kita kepada Tuhan, karena anugerahnya begitu mempesonakan hidup kita. Dan kita membuka malam pujian dan penyembahan kita malam hari dengan tanda pengenalan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah pujian kami, inilah rasa syukur yang kami bawa kepada malam hari ini. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi kita katakan Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya
rahmatnya selalu pada setiap hari. Amin. Adakah pujian ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari
Dia hadir bahkan sebelum kita hadir. Dia sudah rindu untuk menyapa setiap kita, untuk memberkati setiap kita. Kita sudah memuji Tuhan. Saat ini sejenak kita mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita sudah bersama-sama masuk di bulan Desember. Beberapa saat lagi kita akan mengikuti, kita akan merayakan Natal. Kalau kita sedikit merenungkan dari awal tahun, bulan demi bulan sudah kita lalui tanpa terasa. Kita ada di penghujung bulan, di penghujung tahun 2025. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Kita akan masuk di tahun 2026. Setiap pribadi yang ada di tempat ini, saya percaya jika kita melihat lagi perjalanan hidup kita 1 tahun yang sudah kita hampir lalui, banyak hal, mungkin doa-doa kita yang belum Tuhan jawab, mungkin banyak pergumulanmu yang masih kau doakan hingga saat ini. Banyak hal yang terjadi bahkan tidak seperti apa yang kita inginkan. Hal ini terkadang membuat orang menjerit, membuat orang merasa takut akan hidup ini, takut untuk melangkah. Saya memiliki teman yang ketika dia bangun pagi hari pun dia merasa takut. Dia merasa takut dengan apa yang akan terjadi hari ini. Dia takut bagaimana kalau situasinya menjadi begini dan begitu. Mungkin ada di antara kita juga masuk dalam kondisi, dalam bayang-bayang seperti itu. Saat ini kanan kirimu gak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, tetapi Tuhan Yesus tahu. Dia mengerti hati yang terdalam, dan melalui firman-Nya, Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia akan menyertaimu. Dia tidak akan membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Jangan takut dan patah hati. Satu ayat yang mungkin sering kali kita dengar, tetapi malam hari ini menjadi perenungan kita bersama. Bukan hanya ayat yang sedang kita hafal, tetapi kita mau diingatkan lagi. Melalui ayat ini ada 4 janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan katakan bahwa Dia berjalan di depan kita. Dalam perikop Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8 ini menceritakan bagaimana Musa memberikan pergantian kepemimpinannya kepada Yosua. Dan saat akan memasuki tanah Kanaan, situasinya penuh tantangan. Situasinya di mana tidak tahu apa yang akan dihadapi ke depan. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, aku berjalan di depanmu. Biar malam hari ini firman ini kita pegang juga. Jika sebentar kita akan memasuki tahun 2026, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tetapi janji Tuhan bahwa Dia berjalan di depan kita.
Dia tidak hanya menunggu di depan sana, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Janji yang kedua, Tuhan menyertai kita. Dikatakan Yesus adalah Sang Immanuel. Dia bersama, Dia selalu ada bersama dengan kita. Penyertaannya tidak hanya musiman. Penyertaannya tidak bergantung pada situasi. Allah Immanuel yang menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Yang ketiga, Tuhan katakan Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun orang-orang terdekatmu bisa mengecewakan, keadaan bisa berubah, rencana-rencana bisa gagal, namun Dia Allah yang kekal, yang janjinya akan tetap ada bagi setiap kita. Jika saat ini dalam pergumulanmu engkau merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak bekerja, tangannya tidak nampak, malam hari ini Tuhan mau katakan bagi kita, aku selalu menopangmu, aku selalu ada bersamamu. Seringkali hanya pikiran ketakutan yang mengintimidasi hidup kita, yang membuat kita tidak percaya, yang membuat iman kita goyah. Janji yang keempat, Tuhan katakan, jangan takut dan jangan patah hati. Kalimat ini bukan hanya sekedar penyemangat atau motivasi, tetapi jangan takut dan jangan patah hati. Ini adalah janji Tuhan. Jika saat ini ada yang hadir malam hari ini, masih ada banyak-banyak ketakutan, jangan tinggal dalam ketakutan itu. Jika ada yang masih merasa sedih, jangan dengan kesedihanmu hilang pengharapanmu. Jika ada yang merasa lelah dengan diri, jangan pernah menyerah, karena ada satu pribadi yang sudah mempersiapkan yang terbaik hidup kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat kita takut, pada saat kita sedih, pada saat kita lelah, katakan dengan imanmu, Dia Allah Immanuel. Dia ada bersama dengan aku. Dia sudah ada di depan sana, dan Dia selalu menyertai aku. Tanggalkan segala ketakutan, kekhawatiran di tahun 2025. Sebentar lagi masuk 2026. Kita song-song dan kita yakin dengan iman kita bahwa Dia sudah menyediakan yang terbaik. Amin. Amin. Biar firman ini menjadi kekuatan kita bersama. Saat ini kanan kirimu tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Kita mau pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Hadirkan Tuhan lebih lagi. Dia ada di hadapanmu. Dia ada di hadapanmu. Engkau mungkin merasa bahwa sudah tidak ada jalan, kanan kiri depan belakang, rasanya semuanya sudah buntu. Tetapi selalu ada jalannya Tuhan. Kuatkan hatimu.
Sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kata-kata kami terbatas Tuhan, untuk kami menyembah, meninggikan dan memuliakan. Yesus, Yesus, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang selalu ada dan selalu hadir dalam hidup kami. Apapun musim kehidupan yang kami jalani, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami tidak sanggup untuk berjalan, Engkau menopang kami, Engkau menggendong kami, Engkau memberi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang selalu ada. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan hadir, bagaimana Tuhan ada, bagaimana Tuhan campur tangan dalam seluruh hidup anaknya. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Bob. Beberapa bulan lalu. Malam hari ini saya menceritakan, memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna. Orang-orang di luar sana mungkin tahu dengan istilah living day by day. Kejadian ini saya alami tepat Desember tahun kemarin. Hari Senin Desember tahun kemarin, saya memimpin acara praise and worship seperti ini juga di Paulus. Hari Selasa dan Rabunya saya demam. Hari Kamis saya kena musibah. Salah seorang rekan saya dipakai identitasnya untuk melawan saya. Waktu itu saya demam dan pusing, gak sempat berpikir apa-apa. Dia kontak saya cuma lewat WA. Saya percaya itu dia, karena saya juga gak mau banyak pikir. Saya lagi drop. Alhasil saya kehilangan sejumlah uang yang menurut saya itu lumayan. Ngedrop banget. Dan ketika beberapa hari yang lalu saya minta tolong untuk mengisi kesaksian ini, saya teringat kisah ini, kejadian ini yang menimpa saya. Tadi saya belum mau berpikir merenung kejadian apa yang harus saya ceritain sama saudara-saudara di sini tentang kesaksian Tuhan, tentang penyertaan Tuhan. Tapi Tuhan tiba-tiba ingatkan saya bahwa setahun yang lalu saya terkena musibah dan sebuah penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Hari ini, detik ini saya masih bisa berada di tempat ini, di tempat Bapak ini, menceritakan kebaikan Tuhan. Karena dari sebelum kejadian itu, bahkan sampai hari ini, kami sekeluarga, saya satu anak satu istri, selalu mempunyai kebiasaan ketika kami bangun tidur, entah siapa yang bangun duluan, kami selalu bilang, sapaan kami bukannya selamat pagi, bukan shalom, bukan. Sapaan saya, entah itu saya ketemu anak saya atau istri saya selalu bilang, hari ini, lalu disambung oleh anak saya atau istri saya, harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari demi hari saya lalui dengan seperti itu. Dan hari demi hari saya pegang dalam hati saya, kesukaran hari ini cukuplah untuk hari ini, sebab besok hari punya kesukarannya sendiri. Dan amazingly Bapak Ibu, saya kehilangan uang yang cukup besar buat saya. Dan saya sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, saya terus katakan setiap hari, bahkan sampai hari ini, saya relakan, saya ampuni, saya relakan, saya ampuni, saya relakan, saya ampuni. Dan puji Tuhan, dari Desember tahun kemarin sampai Desember sekarang, hari demi hari Tuhan Yesus cukupkan. Hari
demi hari Tuhan Yesus lengkapi. Tidak satu hari pun saya lewati sampai hari ini tidur malam dengan perut yang lapar, dan tidur dengan kekhawatiran, aduh besok saya makan apa, saya besok harus ngapain. Terlebih lagi Bapak Ibu, sepanjang tahun 2025 ini saya mau jujur, penjualan online saya ngedrop banget. Tapi saya tetap setiap pagi saya bangun tidur, entah itu ketemu anak saya atau istri saya selalu bilang hari ini, dan mereka selalu meneruskan, harinya Tuhan mari kita bersukacita. Karena apa? Satu yang saya pegang, ketika saya memperkatakan ayat ini, Tuhan Yesus sudah tahu, Bapak di surga sudah tahu, Bapak di surga sudah melihat seluruh rangkaian acara saya hari itu dari pagi, siang, sore sampai malam. Semua sudah ada dalam kendali tangannya. Jadi saya tidak perlu khawatir, karena hari ini tetap harinya Tuhan. Itu kesaksian saya. Dan saya percaya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu menjalani hari-hari seperti apa, sedang mengalami pergumulan seperti apa. Apa itu berat, apa itu pergumulan yang ringan. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk kembali kita berserah kepada Tuhan Yesus. Saya juga mendengar suara Roh Kudus. Jangan kamu mengandalkan apa yang ada dalam rekening bankmu. Jangan kamu mengandalkan apa yang ada dalam isi pikiran, kepandaian, jabatan. Letakkan semuanya. Karena celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau apalagi mengandalkan orang. Andalkan Tuhan setiap hari. Dan remahkan firman. Saya mau sedikit sharing tentang ayat yang barusan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya pada keesokan hari ini. Bangun tidur, melihat pasangan, lihat anak. Boleh siapa yang berkata duluan hari ini? Yang keduluan bilang hari ini, silakan lanjutkan. Harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Dan puji Tuhan, besok, lusa, seminggu ke depan, sebulan ke depan, sampai nanti tahun 2026, saya nggak tahu ada apa, tapi saya mau tetap bilang. Saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk bilang, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Bapak yang pegang penuh kendali hari ini. Bapak di surga menjadi tiang awan dan tiang api. Apapun yang kau alami, Bapak di surga sudah tahu. Apapun yang akan terjadi, Bapak di surga sudah tahu. Dan saya melihat musibah yang setahun lalu terjadi, Tuhan Yesus izinkan. Bapak di surga juga sudah tahu. Dan Bapak di surga nyatakan kebesaran. Keberadaan saya hari ini, mungkin saya orang biasa, tapi saya menyatakan bahwa saya adalah bukti kebesaran. Terima kasih untuk kesempatan ini, Bapak. Saya boleh memberikan kesaksian. Biar kesaksian ini boleh meneguhkan hati, meneguhkan iman buat setiap anak-anaknya yang mendengar itu, Bapak. Biar kesaksian ini meneguhkan iman kita. Saya percaya setiap kita punya cerita, punya sesuatu yang dialami bersama Tuhan. Tapi mari kita terus pegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kata pujian yang bersama-sama. Ku percaya
layak disembah Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Kristus namanya yang kami puja, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian pengagungan malam hari ini menjadi dupa yang harus di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih kami boleh menikmati Engkau malam hari ini. Kami boleh merasakan lawatan dan jamaah-Mu, karena kami percaya Tuhan, jika Engkau ada di tempat ini, sesuatu boleh terjadi. Jika Engkau ada di tempat ini, Engkau akan melepaskan setiap keterikatan. Engkau sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau sanggup memberi kekuatan bagi setiap yang lemah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu terkasih, mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik, Engkau teramat baik buat kami. Terima kasih kami boleh merasakan kehadiran di tengah kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu boleh nyata dan menguatkan kami Tuhan. Ya Bapak, terima kasih kami bersyukur buat setiap berkat yang selalu mengalir dan selalu ada buat kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Berapapun yang kami kumpulkan Tuhan, kami mau memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kami mau mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk memberi. Amin. Mari Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, berkat-Nya selalu tercurah buat kita semua. Beri
Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim pujian dari Paulus yang sungguh luar biasa ya. Malam hari ini banyak yang diberkati, saya percaya. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih kepada tim musiknya juga. Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan kami juga berterima kasih kepada tim dari Persekutuan Doa Satu Laurentius yang sudah bertugas pada malam hari ini. Ada tim Women, tim doa, tim konsumsi, dan juga nggak lupa ada tim dari PKK ya. Terima kasih Kodehan dan Citres untuk pelayanannya, dan juga kepada seluruh umat yang hadir. Banyak umat Paulus yang hadir ya, tim Paulus yang luar biasa. Terima kasih sudah mendukung, sudah hadir di persekutuan doa Satu Laurentius yang luar biasa. Tunggu ya, kami minggu depan datang lagi. Oke, pengumuman yang pertama. Minggu depan kita masih ada persekutuan doa kita yang terakhir di tahun 2025. Tanggal 18 Desember jam 7 malam di ruang ini seperti biasa dengan tema menerima dan membuka kado Natal. Ya, jadi saya dengar pewartanya mau bawa kado katanya ya. Jadi jangan lupa datang ya. Yang akan dibawakan oleh Bro Oscar. Ditunggu kehadirannya ya. Kita mau menerima dan membuka kado. Oke. Yang kedua, pengumuman doa syafaat juga masih ada. Ini doa syafaat terakhir di bulan Desember ini, tanggal 16 Desember jam 6:30 malam di ruang Agnes di bawah, hari Selasa. Ya, ditunggu bagi Bapak Ibu yang ingin bersama-sama berdoa, kita berdoa bersama. Kemudian next. Nah, Bapak Ibu, kami juga mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara, juga mereka yang sedang sakit. Di dalam doa Koronta Kerahiman Ilahi ini setiap hari ya, kita akan mulai jam 3 kurang seperempat melalui Zoom. Boleh untuk meeting ID dan passwordnya bisa dilihat di layar. Next. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan wujud doa, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar, Sis Linda dan Sis Nova. Apakah masih ada? Oke, sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami dari tim PT Paulus mengucapkan terima kasih telah boleh melayani Bapak Ibu semua di tempat ini. Biar setiap pelayan kami ini boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa sampai dari Cidang bilang kita akan masuk ke tahun 2026. Kita nggak tahu, ada bilang lebih susah, ada bilang kita percaya, tapi kita percaya cuma punya satu nama, itu Yesus Kristus yang tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang sampai selamanya. Amin. Dan mari kita menjadikan tahun 2026 ini menjadikan Tuhan sebagai Raja atas segala raja dan kehidupan kita. Dan mari saja kita bangkit berdiri dan kita mau sungguh menyatakan dengan Tuhan kita, hanya Dialah Tuhan kita dan Raja kita. Tuhan
setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami tahu Kau tidak pernah menjanjikan bahwa cuaca akan cerah, hari akan selalu panas, jalan tidak akan pernah bergelombang. Tapi kami tahu satu hal, bahwa Engkau menjanjikan bahwa Engkau akan tetap setia bersama dengan kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Karena kami tahu penyertaan Engkau adalah yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya dengan iman kami, Engkau akan terus beserta dengan kami. Dan kami mohon Kau Allah terus memimpin, menuntun setiap kami dalam menghadapi setiap langkah-langkah kehidupan kami, khususnya ketika kami menghadapi tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka juga sama seperti Engkau telah memberkati kami malam hari ini. Dan jika sebentar kami akan pulang, Tuhan berkati kami, sertai kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami dapat selamat sampai di rumah tanpa kurang satu apapun. Dan Engkau juga memberkati saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai jumpa minggu depan guys. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan di sebelah kanan Bapak Ibu. Terima